Iya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, baik yang di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Malam hari ini kita mengikuti kembali kebaktian doa. Saya akan bacakan beberapa ayat dari firman Tuhan sehubungan dengan hari Paskah yang akan kita hadapi ya. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-19, kita lihat Lukas pasal 19 mulai dari ayat yang ke-28. Bapak Ibu boleh perhatikan ayat-ayat ini atau boleh juga buka Alkitab masing-masing di rumah. Kita lihat mulai dari ayat 28, Lukas pasal 19. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia dekat Betfagi dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika Yesus dekat Yerusalem, di tempat jalan menuju dan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Ketika kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawan engkau." Bapak Ibu Saudara, menjelang Paskah, Tuhan Yesus akan disalibkan. Dia memasuki kota Yerusalem dan dia menangisi kota itu. Nah, di dalam perikop ini kita lihat ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan bagaimana menyambut Yesus untuk masuk ke Yerusalem. Pertama-tama kita lihat murid-murid ya ditugaskan untuk maju ke kampung yang di depan, dan di situ nanti ada keledai yang tertambat, keledai muda. Mereka mempunyai tugas untuk melepaskannya dan membawa kepada Yesus. Jadi kita lihat ada keledai, ada murid, ada pemilik keledai. Tadi pemilik keledai tanya, "Kenapa kamu lepaskan dia?" "Oh, Tuhan Yesus memerlukannya." Nah, Bapak Ibu Saudara, murid-murid mendapat tugas. Ada beberapa tugas yang kita perhatikan di dalam ayat-ayat yang kita sudah baca tadi. Murid-murid melakukan apa yang dianjurkan oleh Tuhan Yesus,
dan mereka membuka ikatan keledai yang tertambat. Yang mempunyai keledai, pemilik keledai merelakan apa yang menjadi miliknya untuk dipakai oleh Tuhan Yesus. Lanjutnya kita lihat murid-murid mengalasi keledai itu kayak pelana begitu dengan pakaian mereka. Dan juga setelah berjalan saudara, murid-murid membuka pakaian mereka dan membuat keledai itu berjalan di atas pakaian. Orang banyak dan murid-murid mengambil pohon-pohon, daun-daun dari ladang dikatakan tadi di dalam Injil Yohanes. Di situ ada daun-daun palem, mereka itu orang-orang banyak taruh di jalan untuk Tuhan Yesus berjalan melalui jalan-jalan yang mereka bentuk dari pohon palem, daun-daunan dan pakaian-pakaian itu. Nah, keledainya berjalan di atas jalan yang indah, pakaian, daun-daun, daun palem dan sebagainya. Nah, kemudian saudara, kita lihat murid-murid bersama dengan orang banyak bersorak-sorai memuji Tuhan dan mereka katakan Hosana, Hosana, mubarak dia yang datang dengan nama Tuhan, Raja. Dia katakan dia. Jadi mereka sorak damai sejahtera ya di sorga dan kemuliaan bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat murid-murid ini selain mereka ditugaskan melaksanakan firman Tuhan, kemudian mereka juga mengalasi perjalanan Tuhan Yesus. Mereka juga ikut ambil daun-daun itu tadi dan kemudian bersorak-sorai memuji Allah dengan suara nyaring dikatakan. Lantas saudara, dalam perjalanan ini kita lihat ada orang Farisi. Orang Farisi ini berkata, "Guru," ya. Jadi orang Farisi memanggil Yesus itu guru, tapi mereka tidak jadi murid, saudara. Mereka cuma panggil guru saja, tapi mereka tidak menjadi murid. Bahkan mereka malah memerintahkan Yesus supaya menyetop orang-orang untuk memuji Tuhan, menyuruh diam. Bayangkan saudara, orang Farisi yang seharusnya orang-orang yang tahu firman Tuhan, tapi mereka justru melarang murid-murid bersama dengan orang banyak memuji-muji Tuhan. Tapi Tuhan Yesus katakan, kalau mereka diam, batu-batu ini akan bersorak-sorak. Bapak Ibu Saudara, kita perlu memuliakan Tuhan, bersorak-sorai walaupun ada hambatan tantangan dari orang-orang tertentu. Apalagi mereka yang menganggap mereka murid tetapi bukan murid, saudara. Jadi kita tidak perlu diam dalam hal ini. Kita tetap memuliakan Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid. Pada hari-hari ini sebenarnya kita melihat bahwa memang Tuhan mengizinkan kesempatan untuk orang-orang kemudian mencari Tuhan, memuji Tuhan, berbalik dari jalan-jalan mereka yang sudah tadinya menyimpang dari Tuhan, supaya mereka berseru, berteriak. Ada beberapa negara yang seperti itu, ya, penduduknya orang-orang Kristen, mereka berlutut berdoa di jalan-jalan, ada yang menyanyi memuji Tuhan. Bahkan kalau saya lihat di Manado dari satu tempat mereka menyanyi memuji Tuhan, semua dari rumah-rumah semua menyanyi bersama-sama dari tempat-tempat, satu kampung gitu begitu ya. Jadi luar biasa. Nah, yang bagian yang terakhir kita melihat bahwa waktu Tuhan Yesus masuk negeri Yerusalem, dia menangisi kota itu. Mengapa saudara? Di dalam ayat yang kita sudah baca tadi, Tuhan Yesus katakan, "Wahai, betapa baiknya jika engkau pada hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu." Tuhan Yesus katakan. Iya. Jadi rupanya orang-orang di Yerusalem tidak mengerti bahwa sebenarnya Tuhan Yesus datang untuk damai sejahtera mereka. Tapi mereka tidak mengerti, mereka menolak. Dan Tuhan Yesus katakan, sebab akan datang harinya bahwa musuh akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan.
Dan mereka akan membinasakan engkau beserta pendudukmu, dan pada tembokmu tidak akan membiarkan satu batu pun tertinggal di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengerti saat bila mana engkau dilawan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat hari-hari ini sebenarnya Tuhan melawat dunia ini, ya, melalui virus corona, mengingatkan manusia untuk mencari Tuhan, kembali pada jalan-jalan yang benar. Kalau selama ini mereka melupakan, jiwa-jiwa melupakan, saudara, orang-orang percaya banyak yang melupakan Tuhan, ya. Tapi Tuhan kembalikan supaya datang mengandalkan Tuhan. Tidak ada kekuatan lain, tidak ada pertolongan lain selain daripada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hanya dengan daya tahan tubuh yang Tuhan taruh di dalam setiap umat manusia, itulah yang dapat melawan virus corona itu. Jadi saudara, tidak ada obatnya, tetapi Tuhan kasih daya tahan tubuh, ya, imun yang ada Tuhan sediakan dalam setiap hidup kita. Itu yang perlu kita tumbuhkan dengan bersukacita senantiasa, ya, dengan hidup benar di hadapan Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, mengandalkan perlindungan dari Tuhan, supaya kita aman dari segala virus itu. Dan tujuan Tuhan supaya manusia mencari Tuhan dan berbalik kepada jalan-jalan yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita simpulkan di dalam perikop ini bagaimana ada beberapa orang. Pertama, kita lihat murid-murid. Mereka taat lakukan firman Tuhan, dan mereka memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan disenangkan dengan apa yang mereka lakukan. Yang kedua, kita lihat pemilik dari keledai. Dia merelakan apa yang dia punya untuk dipakai oleh Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan merelakan apa yang kita punya. Kalau Tuhan mau pakai dalam hidup, dalam pekerjaannya, kita relakan. Dan tidak ada hambatan untuk itu. Yang ketiga, kita lihat keledai itu. Keledai muda ini, saudara, tadinya dia terikat, dia tertambat. Tetapi murid-murid ditugaskan oleh Tuhan untuk melepaskan mereka dari ikatan itu. Banyak anak-anak muda yang masih terikat, banyak yang tertambat. Tetapi saudara, tugas kita untuk melepaskan mereka juga dari ikatan-ikatan itu. Kalau ada anak-anak muda yang masih terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan atau hal-hal kebiasaan-kebiasaan yang buruk atau dosa-dosa, malam hari ini juga datang minta supaya Tuhan lepaskan. Dia yang melepaskan dengan kuasanya. Bilur-bilur Yesus melepaskan dari penyakit. Darah Yesus melepaskan dari dosa-dosa dan menyucikan kita supaya menjadi miliknya untuk dipakai. Tapi kalau sudah dipakai, jangan menjadi sombong, saudara. Bayangkan kalau keledai ini bangga dia, aku berjalan di atas, bayangkan jalanku ini hebat, ini bukan cuma karpet merah, tapi semua baju-baju pakaian, bahkan juga daun-daun pohon palem, mereka datang ambil dari ladang-ladang untuk aku berjalan di atas ini. Lantas dia bangga, saudara, angkat kepalanya, Tuhan Yesus bisa terbalik jatuh. Tetapi saudara lihat keledai muda ini dengan tekun berbicara tentang kerendahan hati, kerelaan untuk dipakai oleh Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, menghentar ke tempat tujuan Yesus, Yerusalem, kota damai, Yerusalem baru buat saudara dan saya. Dan kemudian kita lihat, jangan sampai menjadi seperti orang-orang Farisi, menyebut Yesus itu guru, tetapi mereka tidak pernah menjadi murid. Biar kita betul-betul menjadi murid, taat, dengar firman Tuhan, telinga seorang murid, telinga yang penuh ketaatan dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, taat kepada guru, sang guru agung kita itu. Dan kemudian kita lihat, saudara, kalau kita kurang memuji Tuhan, batu-batu bisa memuji Tuhan. Sebenarnya saya rasa memang orang-orang Kristen kurang memuji Tuhan, sehingga banyak batu-batu yang lebih banyak nyanyi, ya, kaset-kaset dari batu-batu baterai itu sudah banyak memuji Tuhan sekarang ini. Tapi biarlah kita tetap memuji Tuhan kapan saja, di mana saja, memuliakan Tuhan, supaya tidak lebih banyak batu-batu yang memuji Tuhan. Nah, yang ketiga, yang terakhir kita lihat yang keempat itu, yaitu Yerusalem.
Jangan sampai kita menjadi orang-orang Yerusalem yang tidak mengerti, ya, tidak mengetahui kapan Tuhan kunjungi, kapan Tuhan lawat dia. Melalui virus corona pun Tuhan sebenarnya melawat dunia ini. Sebentar lagi saya yakin akan ada kebangunan rohani. Sebab ada banyak jiwa-jiwa yang bertobat, percaya, terima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Tadinya mereka mengandalkan kekayaan, mengandalkan kebisaan, mengandalkan apa saja yang mereka mampu dan sebagainya. Bahkan saudara, kita lihat ada banyak yang lupa kepada Tuhan. Tidak lagi berkumpul bersama dengan keluarga. Tidak ada waktu, bahkan tidak ada waktu untuk Tuhan. Hari-hari ini banyak waktu diberikan untuk Tuhan karena harus berdiam di rumah masing-masing. Itulah caranya Tuhan. Dan jangan sampai kita tidak mengerti, tidak mengetahui saat di mana Tuhan melawat kita. Hari-hari ini biarlah Tuhan melawat kita, melawat Indonesia, melawat dunia ini, supaya ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Itu menjadi doa kita juga. Biar Tuhan segera lalukan virus ini dan memberikan hasil yang maksimal untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Tuhan kiranya